Halo, selamat sore Bapak Ibu dan sahabat milenial semuanya. Apa kabar? Hari ini sudah di Indonesia hari ini sudah jam 5:20, di mana waktu yang tepat untuk saya melaksanakan ya secara langsung FB Live saya di Ngabuburit Emas ya, di Ngabuburit Emas ya. Oke, saya ingin menyapa Anda dulu. Apa kabar di sore hari ini? Bagaimana suasana di rumah Anda? Apakah cerah, mendung, ataupun hujan dan sebagainya ya? Hari ini di sore hari di Kota Klaten, tempat saya tinggal, hari ini cukup cerah ya, tidak mendung, cukup cerah, dan saya rasa Anda di kota Anda, saya doakan juga semoga hari ini sehat, semua semangat dan cuacanya cerah ya, untuk mempersiapkan Anda semua yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, menunggu waktunya berbuka puasa. Saya akan menemani dengan Ngabuburit Emas ya. Oke, saya lihat dulu ya siapa yang join pada sore hari ini. Saya lihat dulu. Saya sapa-sapa dulu semua yang join di FB Live saya ya. Setiap sore jam 5 saya akan menemani Anda dalam Ngabuburit Emas ya. Menunggu masa berbuka puasa dengan bercerita, ngobrol santai ya. Ngobrol santai tentang emas dan Papi Gold ya. Oke, untuk Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa tulis kolom komentar ya, dari mana Anda bergabung di live ini ya. Anda bergabung, mungkin ada teman-teman yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ataupun dimanapun Anda berada, mungkin ada yang dari Malaysia, Singapura, Brunei, ataupun dimanapun juga ya. Saya pada sore hari ini akan mengambil tema tentang membina bisnis dengan cinta ya. Apa maksudnya ya? Untuk Anda semua yang ingin tahu apa maksud dari membina bisnis dengan cinta, saya akan mengajak ngobrol Anda dengan santai sambil menunggu waktunya berbuka puasa untuk sahabat saya, semua teman-teman saya yang hari ini menjalankan ibadah puasa ya. Jadi salah satu topik penting di dalam membina bisnis di dalam Papi Gold adalah membina bisnis dengan cinta ya. Contohnya bahwa saya membina bisnis ini bersama dengan pasangan atau dengan suami saya ya. Sejak pertama kali saya menghadiri seminar emas dari Papi Gold, saya bersama dengan suami saya ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Bahwa founder, kemudian mahaguru, mentor, dan semua master-master dealer hebat yang ada di Papi Gold memberikan contoh kepada kita semua agar membina bisnis dengan pasangan Anda ya. Untuk Anda yang laki-laki, Anda bisa mengajak istri Anda. Untuk Anda para istri bisa mengajak suami Anda. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk menyatukan mindset ya, supaya Anda bisa memiliki satu mindset yang sama dengan pasangan Anda ya. Jadi beberapa permasalahan terjadi ya di dalam sebuah rumah tangga ini ya. Biasanya yang menyebabkan sebuah
permasalahan ataupun konflik terjadi, biasanya pemicunya adalah masalah ekonomi. Betul tidak? Ya, masalah ekonomi akan membawa pemicu dalam Anda mengalami konflik-konflik dalam rumah tangga. Nah, untuk itu Anda diperlukan adanya sebuah kepercayaan, sebuah keterbukaan dan sebuah kejujuran ya dalam membina bisnis, supaya Anda semua bisa menjalani bisnis ini dengan nyaman, dengan tenang ya. Saya pernah ada pengalaman customer saya membina bisnis ataupun belajar menyimpan emas, tapi tidak mengatakan itu kepada istrinya ya. Terkadang kepada suaminya. Terkadang suami ini salah persepsi ya, salah menilai. Kenapa setiap kali istrinya dikasih uang selalu habis? Dikasih tambah lagi 1 juta, 2 juta, tetap saja habis. Ya. Lalu karena tidak adanya keterbukaan, tidak adanya kejujuran dari seorang istri ini, akhirnya suami memiliki pandangan yang negatif. Wah, sepertinya istriku ini hobinya menghabiskan uang saya, ya, menghabiskan nafkah yang saya beri, gitu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan sebagainya, semakin hari semakin tidak percaya, karena setiap diberi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, selalu saja habis. Ya, padahal si istri ini diam-diam sedang membeli emas, ya, menyimpan uangnya dalam bentuk emas. Tapi karena tidak adanya keterbukaan, akhirnya menimbulkan pandangan yang negatif dari suaminya. Begitupun juga sebaliknya. Ya, begitupun juga sebaliknya. Ketika suami ini sebenarnya ingin menyisihkan sedikit penghasilannya dalam bentuk emas dengan tujuan nanti ketika akan hari ulang tahun istri, hari perkawinan, ulang tahun perkawinan, dia ingin memberikan surprise untuk istrinya dengan memberikan hadiah 50 gram emas gitu ya. Tetapi karena tidak ada keterbukaan, akhirnya sang istri ini memberikan pandangan yang negatif. Kenapa ya suamiku ini kok sekarang kalau memberi uang belanja ini dibatasi begitu ya. Kemudian ada juga yang memberikannya dikurangi sedikit begitu ya. Jadi karena tidak adanya keterbukaan, akhirnya suami dan istri ini saling memiliki persepsi yang negatif antar pasangan. Ya, sebenarnya setiap tujuan yang baik itu memang harus disampaikan. Ya, tidak perlu Anda tidak menjaga kepercayaan pasangan Anda, karena itu tadi konflik utama yang biasa terjadi di masyarakat biasanya karena masalah ekonomi. Ya, jadi banyak sekali yang tidak percaya kepada pasangan atau suami atau istri karena tidak adanya keterbukaan dalam hal ekonomi. Ya, nah di Public Gold ini saya dilatih untuk membina bisnis bersama dengan suami secara bersama-sama supaya apa? Supaya kita memiliki mindset yang sama, tujuan yang sama, mengejar impian-impian kita secara bersama-sama. Ya, pengalaman saya selama 3 tahun ini membina bisnis bersama Public Gold, saya selalu melibatkan suami saya. Ya, di saat seminar, saya menghadiri seminar, saya memberikan seminar, kemudian saya mengadakan prospecting kepada calon customer, saya mengunjungi customer saya mengantarkan produk-produk pesanan customer saya, semua saya selalu melibatkan suami saya. Ya, jadi di situ saya pun merasa lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam saya membina bisnis dengan Public Gold karena ada keterbukaan. Dengan begitu suami saya pun juga tahu apa yang saya lakukan setiap hari. Ya, terkadang calon konsumen saya ini seorang laki-laki, kadang ingin menghubungi saya menjadi sungkan gitu ya, akhirnya dia menghubungi suami saya
Begitupun juga sebaliknya, ketika suami saya ini ingin mengadakan prospecting dengan calon customer, karena calon customernya adalah perempuan dan dia ingin bertemu ya untuk mengadakan janjian atau appointment kepada calon customer, ya karena yang diajak untuk bertemu adalah seorang perempuan, akhirnya dia lebih nyaman untuk berhubungan dengan saya, ya. Jadi saya merasakan selama 3 tahun ini membina bisnis dengan cinta bersama dengan pasangan itu sangatlah nyaman, ya, sangat nyaman. Jadi tidak ada kecurigaan satu sama lain. Uang yang kita gunakan untuk membeli emas, untuk menyimpan emas, itu pun juga pasangan saya tahu, suami saya tahu. Dan saat ini suami saya pun sedang membuat sebuah buku, ya. 2 tahun ini sudah mengeluarkan 2 buah buku, ya, buku Langkah Mudah Berbisnis Emas dan Kaya dengan Emas. Itu pun juga saya untuk manajemen keuangannya pun dari saya, ya. Jadi suami saya yang menulis buku, kemudian saya yang memasarkan, ya, memasarkan kepada customer, kepada calon customer. Kemudian ketika ada proses pembelian dan sebagainya, maka yang menguruskan semuanya adalah saya. Jadi itulah hal mengapa sangat penting sekali kepada Anda semua, apapun bisnis Anda, kalau bisa ada sebuah keterbukaan dengan pasangan, ya. Karena dengan sendiri itu memang tidak nyaman, ya, melakukan bisnis ini sendiri itu tidak nyaman, karena kita ada kekhawatiran nanti ketika kita pergi membina bisnis, ada kecurigaan dari pasangan dan sebagainya, ya. Jadi biarkan pasangan kita memahami, mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi tidak perlu ada pikiran negatif. Buang jauh-jauh, ya, buang jauh-jauh pikiran negatif kita ketika pasangan kita melibatkan diri bersama kita dalam membina bisnis. Saya pun menjadi lebih nyaman juga ketika saya ingin mengunjungi prospek saya yang laki-laki, gitu ya. Nanti akan menimbulkan pandangan yang kurang baik ketika saya mengadakan prospecting dengan seorang laki-laki. Jadi saya pasti mengajak suami saya. Begitupun juga sebaliknya. Oke, saya mau menyapa dulu. Halo, selamat sore Ibu Susi Anggraini, apa kabar? Terima kasih Anda sudah bergabung di live saya di sore hari ini, ya, di Membina Bisnis dengan Cinta, ya. Memang membina bisnis dengan cinta itu sangatlah disarankan, ya, sangatlah disarankan ketika Anda bergabung dengan Public Gold, ya. Apa yang saya dapatkan di dalam Public Gold ini tidak hanya sekedar kemampuan saya mengelola keuangan menjadi lebih baik, tetapi saya juga mendapatkan pengembangan diri yang terutama adalah saya bisa mengembangkan bisnis ini dengan mesra, dengan lebih baik bersama dengan pasangan, ya. Jadi yang dulu sering konflik tentang keuangan, yang dulu sering konflik karena ketidakpercayaan, tetapi setelah bersama dengan Public Gold ini, saya kemana-mana selalu berdua, ya. Saya kemana-mana selalu berdua. Ketika saya Golden Tour ke Pineng, ke Malaysia, saya pun bersama dengan suami. Jadi itulah mengapa bisnis ini sangat menyenangkan sekali kalau kita menjalani secara lebih mesra dengan pasangan, dengan cinta, ya. Ketika saya menghadapi sesuatu kendala dan saya tidak bisa menghadapi, mungkin suami bisa ikut serta membantu saya. Begitupun juga sebaliknya, ketika suami saya pun menghadapi customer yang mungkin terlalu banyak menuntut, ya, terlalu banyak menuntut, mau inilah, mau itulah, mau ini, mau itu, gitu, ya. Jadi karena suami saya ini orangnya tidak enakan, ya, sama orang lain, akhirnya terpaksa sayalah yang harus menjembatani. Mungkin karena kalau laki-laki ini bahasanya lebih praktis, ya, tapi kalau seorang perempuan itu lebih luwes, lebih halus, lebih bisa untuk berkomunikasi dengan baik, ya. Kalau laki-laki memang biasanya kalau menjawab pertanyaan itu ya langsung to the point, begitu, ya. Kalau seorang perempuan akan selalu lebih luwes
Ibu atau Bapak ingin menghendaki memiliki emas apa, 1 dinar atau 10 gram, atau kalau misalnya Ibu atau Bapak memiliki yang dana lebih, Ibu bisa membeli 1 kilo ataupun 100 gram ya. Tapi kalau laki-laki biasanya ini menawarkan sesuatu, Pak, saya mau tanya-tanya tentang public gold, misalnya begitu. Jawabannya langsung, Ibu mau beli berapa? 1 gram? Begitu ya. Jadi memang seorang suami ataupun istri yang membina bisnis bersama public gold ini memang saling melengkapi, dan semua contohnya ini sudah dicontohkan oleh founder dari public gold ya, Datuk Wira Louis Eng bersama dengan istri Datin Yvonne Lim. Kemudian Mahaguru Emas Public Gold menjalankan bisnis ini ya, Tuan Syukur Hashim bersama dengan Puan Junaina. Kemudian mentor saya pun juga menjalani bisnis bersama dengan istri ya, Tuan Mama Zulkifli Syafi'i dengan Puan Nasda. Saya pun menjalani bisnis public gold ini juga bersama dengan suami saya. Dan banyak sekali dealer-dealer ataupun master dealer hebat di public gold ini menjalani bisnis secara mesra bersama dengan pasangan. Karena apa? Semakin kita banyak melakukan bisnis ini berdua. Oh iya Bu Susi, selamat sore Bu Desi, saving with love ya Bu. Iya betul, sambil menyimpan uang, sambil kita mengharmoniskan dengan pasangan, dan kita berdua ini menyiapkan masa depan untuk anak-anak kita ya Bu ya. Jadi saya juga sangat merasa terbantu ya ketika saya bergabung dengan public gold ini. Apa yang berkembang dari saya bukan hanya pengembangan terhadap apa yang saya tentang keuangan dan emas, tetapi secara hubungan personal saya dengan suami menjadi lebih harmonis ya, karena saya menjadi mungkin suami saya ini tipe orang yang introvert ya. Suami saya ini tidak banyak bicara ya. Kalau saya banyak bicara, jadi saling melengkapi. Tetapi untuk hal-hal yang sekiranya penting dan sekiranya perlu untuk kita bahas untuk pengembangan bisnis kita di public gold, suami saya pun sekarang juga sudah mulai terbiasa menyatakan pendapat, kemudian mengungkapkan sesuatu, kemudian menyampaikan rencana-rencana hidupnya ke depan ya. Karena memang biasa ya kalau orang introvert dengan yang extrovert itu memang bertolak belakang. Tetapi justru dengan bergabung dengan public gold sekarang suami saya pun belajar untuk public speaking gitu ya. Jadi tidak yang dulunya hanya duduk di belakang layar nulis-nulis, ngetik-ngetik gitu ya. Sekarang sudah mulai belajar untuk bicara di depan umum dan sebagainya. Kemudian menjadi speaker, kemudian belajar untuk prospecting dan sebagainya. Jadi Anda semua, kalau boleh saya sarankan, ketika Anda membina bisnis, Anda akan lebih nyaman ketika Anda bersama dengan pasangan ya. Lebih dekat ya. Saya bisa berduaan ya setiap hari karena saya dan suami memang bekerja dari rumah ya. Suami saya bekerja mengajar bimbingan belajar untuk anak-anak SMP dan SMA, dan keseharian saya juga saya membina bisnis untuk Ananda Ceria Business Center, di mana saya membina bisnis ini banyak ini ya, banyak sekali peluang yang saya kerjakan di rumah, tetapi memang saya secara mentality saya 100% untuk public gold ya, dan saya tidak pernah pergi tanpa suami saya. Saya selalu kemana-mana selalu dengan suami saya ya, bukan karena kita khawatir ya mencurigai pasangan gitu ya. Jadi saya dan suami saya itu tidak pernah saling curiga, tidak pernah ya. Kalau dulu ya sebelum kenal sama public gold ya, ini suami pergi kemana sampai jam segini belum pulang begitu ya. Wah jangan-jangan dia main kemana dan sebagainya. Kalau sekarang
dia mau mengunjungi prospek pun juga dengan saya. Begitupun juga saya ketika ingin mengunjungi prospek saya pun atau mengadakan meeting dengan prospek saya pun, saya selalu didampingi suami saya. Dan itu membuat saya sebagai seorang perempuan menjadi lebih nyaman ya, karena pergi-pergi juga diberikan kepercayaan, kemudian bisa pergi berduaan gitu ya. Ya, usia boleh menua tetapi keharmonisan harus tetap terus dijaga ya. Oke. Saya sapa-sapa lagi, siapa ini yang hadir lagi di FB Live saya ya. Jadi saya akan menemani Anda ini ngobrol-ngobrol ya dalam Ngabuburit Emas ya bersama dengan saya Fitresi Merianti. Saya adalah seorang dealer aktif Public Code Indonesia, di mana saya memiliki satu keinginan dan harapan semoga ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang saya sampaikan di sini nantinya akan bermanfaat untuk Anda dan keluarga serta orang-orang yang Anda cintai ya. Karena memang manfaat dari menyimpan emas itu memang biasanya orang itu hanya bisa memahami mengapa perlu simpan emas itu kalau dia dalam keadaan kepepet itu ya ataupun terdesak dalam hal keuangan gitu ya. Jadi kenapa ya saya dulu tidak simpan emas gitu ya? Kenapa ya saya dulu itu waktu harganya masih murah dan saya punya uang, saya tidak simpan emas. Kenapa dan kenapa itulah yang akhirnya menjadikan penyesalan ya. Memang banyak sekali ya customer saya pun yang ratusan orang itu pernah merasakan namanya penyesalan ya. Penyesalan yang pertama biasanya karena terlambat membeli, belum sadar manfaatnya punya emas. Kemudian terlambat ketika punya uang nggak mikir beli emas, nggak mikir simpan emas ya. Jadi itulah yang biasa terjadi di dalam masyarakat kita. Kesadaran untuk menyimpan emas itu ketika sudah terjadi sesuatu ya. Saya pernah punya teman ketika masih memiliki uang banyak dia lupa menyimpan ya, karena dia berpikir suaminya akan selalu memberi uang gajinya, dia berpikir suaminya akan selalu memberikan nafkah yang banyak, uang yang banyak, dan tanpa disadari pada suatu ketika suaminya ini meninggal dunia secara mendadak. Ya, di saat itulah dia baru sadar mengapa ketika dulu suaminya masih hidup tidak mencoba menyimpan emas ya. Ketika dulu suaminya masih bisa memberikan nafkah, memberikan uang yang banyak, dia lupa menyimpan emas. Uangnya hanya dihambur-hamburkan untuk membeli perhiasan, memberikan sepatu, baju, tas, peralatan rumah tangga dan sebagainya yang saya rasa itu sudah nggak terlalu penting ya Anda miliki karena sudah terlalu banyak sekali ada di rumah gitu. Jadi kalau memang Anda membuat perhitungan ya pengeluaran itu ya yang sesuai dengan kebutuhan saja dan sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak perlu memaksakan diri ya. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang membuat saya perlu sekali memberikan edukasi kepada masyarakat ya, karena saya lihat atau saya rasa kalau masyarakat ini hanya bisa membuat sebuah aksi ataupun melakukan sesuatu ketika dia sudah dalam keadaan darurat ya, dan semuanya sudah terlambat. Ketika sekarang teman saya yang suaminya sudah meninggal itu mau menyimpan emas sudah tidak mampu karena penghasilannya pun juga pas-pasan dan harus mengasuh anak-anak dan sebagainya. Jadi inilah mengapa saya perlu memberikan masukan atau informasi atau memberikan saran kepada Anda. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan Anda mungkin saat ini masih sehat, ketika Anda saat ini masih memiliki penghasilan yang cukup ataupun memiliki tujuan-tujuan yang jauh ke depan, Anda memang perlu simpan emas ya. Anda perlu simpan emas karena
banyak atau sedikit pun emas yang Anda simpan, itu yang bisa merasakan manfaatnya adalah Anda sendiri. Bukan saya, ya. Saya hanya memotivasi Anda saja. Saya hanya memotivasi Anda untuk menyimpan emas, karena emas itu akan Anda simpan sendiri, ya. Anda nikmati sendiri ketika suatu hari Anda membutuhkan dana darurat, Anda ingin merenovasi rumah, Anda ingin menikahkan anak, kemudian ingin menyekolahkan anak, ataupun apapun yang Anda rencanakan di masa depan itu bisa Anda siapkan dalam bentuk emas, ya. Jadi tidak perlu Anda kebingungan ya mencari pinjaman ke sana ke sini, karena banyak nih pengalaman orang-orang ya, teman-teman saya, ketika mereka membiasakan diri untuk pinjam ya, pinjam orang lain, teman atau saudara ataupun keluarga, dan ketika waktunya mengembalikan dia tidak bisa mengembalikan, itu hubungan tali silaturahminya menjadi kurang baik, ya. Kadang ini yang ditagih utang-utangnya atau pinjamannya ini lebih galak ya daripada yang punya uang. Jadi saya pernah mendapatkan curhatan dari teman saya. Wah, saya ini meminjamkan uang kepada teman ini, begitu ditagih gitu ya. Justru yang lebih galak itu yang ngutang gitu ya, karena apa namanya, dia marah-marah karena diminta uangnya ditagih begitu ya. Akhirnya temannya ini justru marah-marah dan mengatakan sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Mana mengatakan pelit lah, mengatakan apa namanya, uang orang kaya nggak mau bantulah dan sebagainya. Justru itulah yang membuat saya ini menjadi prihatin ya. Ya memang begitulah kalau kita ini dalam keadaan darurat keuangan dan yang kita repotin itu adalah mungkin teman, saudara, sahabat, atasan, ataupun bos Anda atau apapun, secara pribadi Anda meminjam, maka yang terjadi adalah ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, contohnya tidak bisa mengembalikan, itu justru malah nanti hubungan tali silaturahminya jadi kurang baik. Jadi itulah yang sampai saat ini saya perlu memberi info kepada Anda, ternyata banyak sekali yang mengalami permasalahan seperti itu ya. Hubungannya menjadi tidak baik, kemudian padahal itu pada saudara sendiri dan sebagainya. Itu kan kurang nyaman ya. Jadi saya sarankan ketika Anda dalam keadaan darurat keuangan, maka sebaiknya Anda menyimpan emas sejak sekarang. Jadi kalau ada sesuatu hal terjadi dalam hidup Anda, akhirnya Anda bisa menjual ataupun menggadaikan emas Anda. Itulah hal-hal sederhana ya. Jadi terbiasalah terbuka dengan pasangan. Terbiasalah terbuka dengan pasangan ketika Anda menjalani bisnis ataupun Anda belajar memanage keuangan ini. Apalagi untuk Anda ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan ya, pekerjaannya hanya nyapu, nyuci, bersih-bersih dan sebagainya, masak begitu ya, dan setiap bulannya hanya menunggu hasil atau nafkah dari penghasilan suami, ya, sebaiknya Anda lebih terbuka ya. Dan di Public Code ini untuk Anda ibu rumah tangga, untuk Anda yang mempunyai pekerjaan ataupun Anda yang sebagai seorang karyawan dan sebagainya, sebenarnya Public Code ini menawarkan banyak peluang untuk Anda mendapatkan passive income, untuk Anda bisa mendapatkan komisi ataupun hasil dari apa yang Anda usahakan ya, karena akan ada Public Gold, logam mulia, kemudian ada biji mall, kemudian Anda juga bisa dapatkan insentif dari Aurora Italia, Anda bisa dapatkan passive income dari biji Jewelry dan sebagainya. Sebenarnya Public Gold ini memberikan banyak sekali peluang untuk Anda. Cuman karena apa? Banyak masyarakat yang belum mau ya, belum mau. Kalau saya tanya, pingin sukses, pingin kaya, pingin gitu ya, pingin punya penghasilan banyak, pingin. Tapi ketika diajak belajar, diajak untuk ikut seminar, ketika diajak untuk ikut webinar dan sebagainya, nggak mau.
Jadi tidak pernah ada orang sukses ini hanya rebahan saja ya. Tidak ada orang yang sukses yang datang langsung dari langit ya. Semua perlu kerja keras, semua perlu pengorbanan, semua perlu usaha ya. Jadi ketika Anda ini ada penawaran ya, penawaran dari rekan-rekan Anda yang bergerak di bidang public good ini, yang menjalani bisnis public good ini, bertanyalah lebih banyak tentang apa yang bisa saya dapatkan dari public good ya, karena public good ini memang sebuah perusahaan yang mendidik Anda menjadi seorang pemilik bisnis tanpa buka toko, tanpa bayar karyawan, tanpa sedia stok, tapi Anda bisa punya uang ya, Anda bisa punya passive income. Itu syaratnya hanya sederhana, Anda perlu kerja keras. Anda perlu banyak belajar. Anda perlu menimba ilmu dengan orang-orang sukses yang sebelumnya sudah menjalani bisnis public good ini ya. Dan ini adalah satu-satunya bisnis yang paling mudah saya jalankan ya. Karena saya tidak perlu memikirkan tutup poin, saya tidak perlu memikirkan harus jual produk sekian dan sebagainya ya. Dan semakin kita simpan emas kita pun kita juga bisa memiliki passive income, kita juga bisa memiliki simpanan emas yang banyak ya. Jadi Anda semua tidak perlu khawatir ketika Anda membina bisnis, karena ketika Anda membina bisnis public good itu tandanya Anda memang sudah siap untuk menjadi orang yang sukses ya. Karena ketika saya pernah ini menawarkan bisnis ini kepada teman-teman saya ya. Orang selalu berpikir kalau bisnis itu butuh modal besar ya, butuh modal banyak. Kalau beli emas itu harus dengan uang yang banyak dan sebagainya. Itulah yang mengapa saya menyarankan kepada Anda pahami ilmunya. Ya, pahami ilmunya tentang public good dan Anda bisa belajar dengan introducer ya. Oke, saya menyapa lagi. Oh, ada pertanyaan dari WhatsApp saya ya. Pertanyaannya adalah berapa nominal yang saya boleh ikut join di public good ya. Nah, jawabannya adalah nominalnya hanya 300.000 saja ya Bu. Nominalnya hanya 300.000 saja ketika Anda ingin bergabung dengan public good ya. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin inilah waktu yang tepat untuk Anda ya. Di tempat saya ini sudah terdengar azan maghrib ya. Saya doakan, saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu dan sahabat milenial saya yang menjalankan puasa ya. Ini sudah waktunya azan maghrib, di mana saya akan menemani Anda setiap sore ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi ya? Oh, oke. Pertanyaannya adalah berapa kalau kita ingin join dealer? Oh, kalau join dealer nanti ada promonya ya Ibu, ada promonya ya. Ada promonya yang akan ditawarkan oleh public good ya. Promo yang berlaku saat ini adalah 20 gram. Bisa Anda bayar dengan cash ataupun 10 kali ya. Oke, terima kasih kembali Bu Susi. Sampaikan salam sayang saya kepada semua orang-orang yang Anda cintai ya. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Kita jumpa besok pagi ya. Kita jumpa besok pagi dalam sarapan ilmu. Ya, saya akan memberikan berbagai tips informasi kepada Anda tentang public good. Sampaikan salam sayang saya kepada keluarga Anda tercinta. Saya berharapkan Anda bisa semakin harmonis dengan pasangan-pasangan Anda, karena hari ini saya sudah berbagi cerita bagaimana membina bisnis dengan cinta. Oke, saya undur diri dulu. Selamat sore, sampai jumpa besok pagi. Dadah.